Pernah dengar larangan duduk di ambang pintu? Katanya kalau kita duduk di situ jodoh kita bakal menjauh. Tapi ini mitos atau fakta? Kalau kamu orang Jawa, pasti pernah dengar wejangan ini dari orang tua atau kakek nenek kita. Katanya, kalau sering duduk di ambang pintu, nanti susah dapat jodoh. Atau kalau sudah menikah, hubungan rumah tangganya jadi sulit. Tapi kenapa ya bisa ada kepercayaan seperti ini? Asal-usul kepercayaan. Kepercayaan ini sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya Jawa, ambang pintu dianggap sebagai perbatasan antara dua dunia, dunia luar dan dalam. Beberapa orang percaya bahwa area ambang pintu adalah tempat berkumpulnya energi yang tidak terlihat. Karena itulah, duduk di sana dianggap bisa menghambat energi positif yang masuk ke dalam rumah, termasuk rezeki dan jodoh seseorang. Dari sudut pandang spiritual, ambang pintu sering dianggap sebagai tempat yang sakral. Beberapa orang Jawa percaya bahwa di titik ini, roh leluhur atau makhluk tak kasat mata sering berlalu lalang. Maka, kalau kita duduk di sana, bisa jadi kita menghalangi jalur mereka, dan itu bisa membawa kesialan. Fakta atau mitos? Kalau kita lihat dari sudut pandang logis, sebenarnya larangan ini bukan soal jodoh, melainkan lebih ke faktor etika dan kebiasaan sosial. Coba bayangkan, kalau ada orang yang duduk di ambang pintu, pasti akan menghalangi orang lain yang ingin keluar atau masuk. Apalagi kalau rumahnya sempit, duduk di situ jelas bikin ribet. Bisa-bisa orang yang lewat malah tersandung atau tabrakan. Selain itu, zaman dulu, rumah-rumah tradisional Jawa biasanya punya pintu yang berat, kadang berbentuk gebyok dari kayu jati. Kalau ada angin kencang dan pintu tiba-tiba tertutup, orang yang duduk di situ bisa terkena hantaman pintu. Nah, ini yang sebenarnya lebih berbahaya dibanding soal jodoh. Jadi, kalau kamu masih percaya duduk di ambang pintu bisa bikin jodoh menjauh, sebaiknya pikir ulang deh. Yang lebih logis, kalau kita sering duduk di sana, ya kita bisa mengganggu orang lain, dan itu bisa bikin orang nggak nyaman sama kita. Kalau orang nggak nyaman, ya bisa aja jodoh menjauh karena kita dianggap kurang sopan. Jadi, dalam arti tertentu, mitos ini ada benarnya, tapi lebih ke soal sikap dan kebiasaan, bukan karena pengaruh gaib, kepercayaan serupa di budaya lain. Menariknya, kepercayaan tentang duduk di ambang pintu ini ternyata nggak cuma ada di budaya Jawa loh. Di beberapa budaya lain, pintu juga dianggap sebagai batasan antara dua dunia. Di beberapa daerah di Eropa, pintu dipercaya sebagai tempat keluar masuknya energi spiritual. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa berdiri lama di depan pintu bisa membawa sial karena kita menghalangi keberuntungan yang ingin masuk. Sementara itu, di Jepang ada konsep genkan, yaitu area peralihan antara luar dan dalam rumah. Bedanya, di sana area ini digunakan untuk melepas sepatu sebagai bentuk menghormati rumah. Jadi, meskipun berbeda budaya, konsep bahwa ambang pintu memiliki makna simbolis itu cukup umum. Jadi, haruskah kita percaya? Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus tetap percaya dengan larangan ini? Well, semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Kalau kamu merasa lebih nyaman mengikuti aturan ini karena menghormati adat leluhur, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau kamu lebih memilih untuk berpikir logis, kamu bisa melihat ini sebagai kebiasaan yang muncul dari faktor sosial dan budaya, bukan karena hal mistis. Yang penting, kita tetap menghormati tradisi, tapi juga memahami alasan di baliknya. Kalau misalnya ada orang tua yang tetap melarang duduk di ambang pintu, ya nggak ada salahnya nurut. Toh, nggak ada ruginya buat kita. Tapi kalau ada teman yang masih percaya kalau jodoh bisa lari gara-gara duduk di situ, kasih tahu deh fakta-faktanya. Jadi, mitos atau fakta? Ternyata ini lebih ke mitos yang punya latar belakang etika dan sosial. Duduk di ambang pintu memang nggak akan bikin jodoh kita menjauh secara mistis, tapi bisa mengganggu orang lain dan menciptakan kesan kurang sopan. Makanya sebaiknya dihindari aja.
Nah, kalau kalian masih punya mitos Jawa lain yang bikin penasaran, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di konten berikutnya.